Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تفسيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat salat Idul Adha rahimakumullah. Ada orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, tapi di perutnya, di rahimnya, di badannya. Meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi hari ini, mungkin sejak malam tadi, terbayang wajahnya di pelupuk mata kita. Sebagian kita setelah sholat id ini mungkin masih bisa untuk memeluk tubuhnya, mencium tangannya. Tapi sebagian jamaah yang lain mungkin untuk berziarah kubur pun jauh. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau kita masih mampu mengirimkan Al-Fatihah, maka kirimkanlah. Kalau kita masih mampu mengucapkan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka lantunkanlah. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita masih bisa mengirimkan doa kepada orang tua kita, kita masih bisa melantunkan doa, kita masih bisa mengenang ayah dan bunda kita, yang perlu kita fikirkan ke depan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, apakah anak-anak kita nanti masih bisa mengangkat tangannya,
dan mengucapkan Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tidak dapat menjawabnya sekarang. Saat itu anak kita mungkin sudah menjadi orang kaya. Dia mungkin sudah menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita kita sebagai orang tua mungkin sudah terlaksana. Tapi apakah dia akan mengenang kita? Tidak ada jaminan kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkorban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua adalah ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim, Azar, bukanlah ayah yang biasa. Azar adalah pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya, apa kata ayahnya? Kata ayahnya, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi saya wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, maka aku akan lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya. Pergi engkau wahai Ibrahim, jangan pernah kembali. Kasar kata ayahnya Ibrahim. Tapi apakah Ibrahim membalas? Dengan kelembutan hati Ibrahim alaihissalam mengatakan, sa'astaghfirullahu laka rabbi, aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu wahai ayah. Aku akan tetap memintakan ampunan Allah untukmu walaupun kau kasar kepadaku, walaupun kau penyembah berhala. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah tak pernah membalas satu dari satu perbuatan kita. Maka Allah berikan dua. Allah balas Ibrahim dengan dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Yang keduanya bukan hanya menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tuanya, tapi menjadi nabi. Keduanya menjadi nabi yang mempunyai sejarah yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pesan pertama dari Idul Adha ini adalah pesan dari kehidupan Ibrahim alaihissalam, pesan kemuliaan, keagungan, bahwa tidak hanya sekedar menjembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Patah tumbuh, hilang berganti, daun-daun yang hijau akan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas hijau yang kalau tidak kita tata dari sekarang, kalau kata pepatah Melayu, kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membuat bambu, maka biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kepala kita yang pecah atau bambu itu yang patah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik anak-anak kita. Kita bawa anak-anak kita salat berjamaah. Kita bawa dia menghadap Allah. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan mereka untuk salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah salat, apa maknanya? Berarti 5 tahun sudah kita kenalkan dia bacaan-bacaan Iqra. Setelah itu, maka dia akan menghafal doa-doa pendek, surat-surat pendek. Kemudian dia akan hafal doa-doa salat, iftitah, melekat di kepalanya Al-Fatihah. Sehingga 7 tahun dia sudah siap untuk kita ajak ke masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan sampai pada puncaknya nanti, selesai sholat, dia pandai pula bertasbih, bertahmid dan berzikir. Dan dia akan mendoakan kita, mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang. Dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia akan memikirkan kuburan orang tuanya. Dia akan berdoa, ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan.
Ya Allah, jadikan kuburnya salah satu taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, tumbuh pula rumput. Tapi apabila betul-betul rumput yang kita tanam tak akan pernah tumbuh padi. Sedangkan baik pun kita buat, sedangkan baik pun kita lakukan, kita daftarkan anak-anak kita ke pondok pesantren, mungkin mereka akan melawan. Kita ikutkan dia ke dalam rumah-rumah tahfiz Quran, mungkin dia akan melawan. Tapi sabarlah, karena sesungguhnya itu adalah investasi jangka panjang kita. Selalu selipkan anak-anak kita dalam doa-doa terbaik kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mendidik anak-anak pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, ingatlah nasihat Yaqub alaihi salam. Wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Sesudah aku mati nanti, kalian akan menyembah apa? Subhanallah, saat ini internet, televisi, game online, judi online dan sebagainya, itu tidak ada pada zaman kita, pada zaman orang tua kita dulu. Itu senjata yang luar biasa. Betul, berapa banyak dari kita yang mendapatkan pengetahuan agama melalui pengajian-pengajian di YouTube, di internet. Tapi internet itu adalah pisau bermata dua. Berapa banyak pula yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan gadget itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Tapi ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak ada lagi sopan santun tata krama, tak ada lagi peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu, maka pesan dari Idul Adha ini adalah, marilah tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi kita perhatikan pendidikan anak kita. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha ini adalah Aid, artinya kembali, adha, berkurban, udhiyah, pengorbanan. Maka sebagian dari harta kita, dari hasil kerja kita, tabungkanlah paling tidak untuk seekor kambing. Itu pun tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Adakah yang bisa menghitung berapa tetesan darah yang mengalir dalam tubuh kita? Adakah yang bisa menghitung berapa hembusan nafas yang Allah berikan kepada kita? Adakah yang bisa menghitung karunia nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita? Kata Allah, la in syakartum, syukuri nikmat ini, la azidannakum, maka akan kutambah, kata Allah. Tapi jika kalian kufur, itulah azab Allah sebenarnya sudah turun. Hari ini kita dituntut, carilah rizki sejauh mata memandang, tapi ingat semua akan tinggal. Tatba'ul mayyita salasun, yang mengiring mayit ada 3. Ahluhu, anaknya, menantunya, kawan, sahabat, teman sekantor handai taulan. Mereka berbondong-bondong mengiring ke pemakaman kita. Wa maluhu, hartamu, mobilmu yang mewah ikut mengiring kamu sampai ke pelataran parkiran. Yarji'us nani, maka yang 2 itu akan pulang. Anak istrimu akan kembali ke rumah, mereka akan menghitung harta warisan. Sahabat tetangga akan pulang, 2-3 hari pun mereka akan melupakan. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Kalau kau sempat bangun di tengah malam, kalau kau sempat melaksanakan sunnah qabliyah ba'diyah, kalau kau sempat melangkahkan kaki berjamaah ke masjid, itulah yang akan dapat menolong kita di hadapan Allah nantinya. Imam Al-Ghazali menyampaikan,
Setelah memperhatikan manusia, maka aku melihat bahwa semua orang pasti memiliki kekasih yang dicintainya dan dirindukannya. Beberapa dari kekasih itu ada yang menemaninya sampai ia menderita sakit yang menjadi penyebab kematiannya. Sebagian yang lain ada yang menemaninya sampai ke dalam pinggir kuburnya. Kemudian setelah itu semua orang pulang meninggalkannya sendirian, dan tidak ada satupun dari mereka yang bersedia masuk ikut ke dalam kubur. Aku pun berfikir dan berkata, kata Imam Al-Ghazali, kekasih yang paling baik bagi seseorang adalah yang bersedia masuk ke dalam kuburnya ke liang lahatnya untuk menemani dan menghiburnya. Dan aku tidak menemukan itu selain amal soleh. Maka aku pun menjadikan amal soleh sebagai kekasihku, agar nantinya ia menjadi penerang dalam kuburku, menemaniku dan tidak meninggalkanku sendirian. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka yang dapat menolong kita di hadapan Allah adalah iman dan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Allah tak minta banyak, Allah hanya minta dua saja. Falyamal amalan salihah, lakukanlah amal-amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha yang pertama sudah disampaikan. Beriman, beramal soleh sebagai bekal menghadap Allah. Pesan Idul Adha yang kedua sudah pun didengarkan. Pesan yang terakhir yang ketiga adalah bahwa sebanyak amal apapun yang kita lakukan, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena dia memakan riba? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagi tiga. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban. Kemudian sepertiga yang kedua untuk teman, sahabat, kerabat, tetangga. Dan sepertiga yang terakhir adalah untuk fakir miskin. Kalau sepertiga yang untuk berkurban masih masuk akal karena dia yang memiliki harta. Kalau sepertiga untuk fakir miskin masih masuk akal karena kita menolong mereka yang miskin, mereka yang susah, yang terdapat makan daging. Tapi mengapa ada sepertiga untuk tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita? Mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin lebih kaya dari kita yang berkurban. Kenapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak yang sanggup tahajud malam, banyak yang sanggup bersedekah, memberi makan anak yatim, fakir miskin. Tapi kalau sudah memaafkan silap salah orang lain, belum tentu bisa melakukan. Itu ujian yang berat. Maka Nabi berpesan, silman qata'aka, sambung silaturahim pada siapa yang telah memutus tali silaturahim kepadamu. Kalau seandainya Nabi SAW hanya berkata sambung silaturahim, mudah, itu mudah. Tapi kata Nabi, silman qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang telah memutus silaturahim kepada kita. Ini ujian yang berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, dari azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah 2,5% dari harta kita untuk zakat, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain, ini adalah ujian yang berat. Oleh sebab itu, di antara sifat orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah, apa hubungan kurban dengan takwa? Karena kurban tidak akan diterima kecuali oleh
hanya untuk orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahul muttaqin. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Nabi SAW juga berpesan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang gulat. Bukanlah orang yang kuat itu yang tenaganya besar. Orang yang kuat adalah yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita, bahwa jangan pernah bangga dengan kurbanmu yang mungkin sudah mencapai 100 ekor kambing. Jangan pernah bangga dengan sedekahmu yang banyak kalau masih belum mampu menenangkan hati dan melapangkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada Idul Adha adalah Id kembali kepada fitrah. Itulah mengapa salat Id disunahkan. Datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Yaitu agar kita bertemu dengan banyak orang, agar kita menyambung silaturahim. Bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Itu. Jangan pernah memutuskan persaudaraan di antara kita. Itulah hikmah yang dapat kita petik dari khutbah Idul Adha hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Warḍa 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, di hari baik mulia ini curahkanlah ampunan dan rahmat-Mu untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Tak dapat kami membalas budi baik mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Andai mereka sudah kembali kepadamu, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memohon kepadamu nikmat dan kebaikan yang paling sempurna, perlindungan selamanya, rahmat yang menyeluruh, kesehatan yang diraih, kehidupan yang makmur, usia yang menyenangkan, keutamaan yang paling manis, kelembutan yang paling mendatangkan manfaat.
dan ampunan dalam segala hal. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dan jangan Engkau berikan keburukan kepada kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah, jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Jadikan mereka penolong agamamu, sehingga saat mereka nanti meninggal dunia, saat kami menghadapmu, kami berpisah, tapi kami Engkau satukan kembali di tempat yang mulia, yaitu surga Firdaus, bersama orang yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, tak banyak yang kami inginkan. Ya Allah, saat itu yang kami inginkan adalah yang keluar dari mulut kami kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.